Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman array. Array sebenarnya ada dua, yaitu array satu dimensi, ada tiga, satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi, atau yang multidimensi. Jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang array satu dimensi dulu. Nanti di akhir nanti saya juga akan menjelaskan tentang array dua dimensi. Pertama saya akan buka subframe. Di sini saya akan mulai mengcoding tentang array satu dimensi. Seperti biasa, kita mulai dengan stack include. Kita mulai dengan stack include stdio.h. Ya, setiap dalam pengkodingan pasti akan menggunakan stack include stdio.h maupun sonio.h. Tapi terkadang sonio.h juga tidak digunakan dalam beberapa coding untuk coding yang mudah. Di sini saya akan mencoba membuat direktori baru. Ini nim saya akan simpan di sini. Saya kasih nama array.c. Oke, udah berwarna, jadi sudah tersimpan. Baik, saya akan mulai pengkodingan. Di sini saya akan menampilkan array biasa. Di sini saya akan menampilkan nama kampus saya, yaitu kampus tercinta Amikom. Kita mulai dengan main dan kurung-kurung awal buka untuk menandai bahwa program sudah dimulai. Nah, di sini saya akan menuliskan tentang Amikom, yaitu huruf-huruf penyusun Amikom, yaitu A, M, I, K, O, M, tapi dalam bentuk array. Nah, jadi kalau saya menggunakan huruf, maka di sini saya menggunakan char, yaitu char untuk tipe huruf. Masih ingat kan? Oke, di sini untuk memudahkan. Nah, di sini arraynya sudah mulai saya buat. Nah, kali ini nama arraynya. Nah, di dalam kurung besar itu adalah jumlah array yang akan saya buat. Nah, Amikom itu ada 6 huruf. Jadi saya buat 6. Di sini sama dengan kurawal buka. Nah, oke, menggunakan koma. Ya, sudah selesai. Nah, di sini kenapa saya menggunakan tanda petik? Karena untuk menandakan bahwa ini berupa array atau berupa data. Kalau tidak menggunakan tanda petik, maka nanti ini tidak berupa array. Gitu. Jadi untuk menandakan, maka saya menggunakan tanda petik untuk memisahkan antara struktur A dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya itu kita butuh integer I untuk menggunakan for. Untuk proses perulangannya maka saya menggunakan I. Oke, saya akan mulai dengan for. Oke. Nah, di sini seperti biasa untuk array itu tidak dimulai dengan 1. Jadi jumlah data ini 6 itu tidak dimulai dengan 1, tetapi dimulai dari 0. A ini data ke 0. 0 sebenarnya pertama, tapi di array itu menunjukkan 0. Jadi manggilnya ini 0, bukan 1 saat manggil nanti. Dan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi ini kurang dari 6 dan I++. Nah, ini saya akan di sini bagian kode. Saya akan menuliskan perintahnya, yaitu perintah untuk menampilkan huruf Amikom untuk karakter-karakter Amikom.
yaitu dengan printf, kita hanya perlu memanggil char, maka kita menggunakan mode C, char, paham kan? Nah, sini kita tulis char dot i. Nah, oke. Dan di sini kasih get, karena saya menggunakan conio dot. Oke, kita save. Coba kita compile, buka di dokumen 1774. Nah, gcc array.c min array. Oke, jadi ini 41 jadi kita kurang menambahkan integer main. Dengan beberapa program Sublime terkadang itu tidak menggunakan main juga sudah bisa jalan, tapi ini harus menggunakan integer main karena Sublime-nya belum masih unregistered. Oke, kita ulangi, kita save dulu. Nah, sudah array. Oke, programnya sudah jalan. Jadi program yang saya buat sudah berhasil. Nah, ini masih contoh array dasar. Nah, masih dalam bentuk satu dimensi. Di sini saya akan mencoba. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali atau menjelaskan ulang tentang posisi ini. Saya akan mencoba mengganti array-nya di codingan nanti. Oke, kita coba coding dulu, saya juga susah menjelaskan. Ini masih sama sebenarnya. Ini kita ganti integer karena nanti saya akan menggunakan angka. Misalkan ini kita kasih 5. Nah, di sini saya akan ganti dengan angka 1 kurang. Nah, oke, ini adalah array-nya. Dan sini juga saya menggunakan integer ini. Nah, karena saya ingin mengganti, nah di sini saya akan mencoba untuk menampilkan array yang awal sebelum saya ganti. Jadi saya tulis sebelum dilakukan perubahan nilai. Nah, sebelum dilakukan perubahan nilai, jadi saya akan menampilkan ini array-nya. Nah, maka dari itu saya menggunakan for lagi untuk menampilkan array. I sama dengan 0 dan I sama dengan 5, kurang dari 5 seperti banyak array yang saya masukkan, dan I plus plus. Di sini kodenya akan saya buat printf mode D, jadi untuk menampilkan array, dan sini saya a dot i, jadi memanggil array-nya yang ini. Oke, nanti ini saya hapus saja program yang tadi sampai sini. Nah, setelah itu saya akan mencoba mengubah
1 dan ke 5. Oke, yaitu dengan cara kita definisikan dulu array ke-1 dan ke-5. Kita akan rubah seperti apa. Jadi ini array ke-1 yang saya katakan tadi, array ke-1 itu array ke-1 ini 9 itu bukan 1 tapi 0. Jadi A0 saya akan rubah menjadi misalkan 3. Dan untuk array ke 5, jadi array ke-5 itu saya akan rubah dengan jadi sih kita ulangi lagi. Saya definisikan dulu. Setelah dilakukan perubahan nilai, kita gunakan for lagi. Sama seperti di atas fornya. I plus plus. Dan setelah itu kita print f modding i. Oke, sepertinya sudah. Coba save dan coba kita compile. Berhasil. Nah, ini sepertinya hurufnya terlalu mepet. Oke, di sini kita coba kasih spasi. Nah, kita save. Nah, sudah. Nah, jadi terdapat perbedaan di array data pertama dan data ke-5. Jadi yaitu dengan cara merubahnya, kita definisikan dulu array pertama itu kita akan rubah seperti apa. Itu untuk array pertama kita menggunakan 0. Untuk array pertama, maka kita harus menggunakan 0. Dan begitupun seterusnya. Oke, saya sudah selesai. Di sini saya akan mencoba lagi yang array 2 dimensi. Array 2 dimensi sedikit panjang codingannya. Saya akan mencoba. Ini kita hapus lagi. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan array langsung nanti. Nah, array 2 dimensi itu contohnya kita menggunakan matrix. Nah, matrix itu dalam membuat programnya kita menggunakan array 2 dimensi. Nah, misalkan integer i, j, dan x. Nah, saya menggunakan 3 variabel. Ini 6 variabel. Ini yang variabel dasar, nanti variabel yang belum terlalu rumit untuk variabel awalnya yang digunakan untuk perulangannya untuk for. Nah, di sini untuk manggil matrixnya kita gunakan matrix A 3. Nah, ini
ini sudah masuk ke array-nya. Jadi array 2 dimensi itu dengan menggunakan 2 kurung besar. Nah, jadi ini menandakan bahwa array itu berbentuk 2 dimensi, yaitu dengan lebar 3 dan panjang 3. Karena saya akan mencoba membuat matriks dengan ordo 3x3. Itu matriks. Selanjutnya matriks B sama 3x3. Dan matriks C. Matriks C sama kita buat 3x3. Nah, di sini saya mulai ngoding printf, masukkan matriks A berordo 3x3. Ini biar mudah. B. Jadi saya akan menggunakan for untuk memudahkan dalam memasukkan angka matriksnya. I0, di I akan mulai dari 0 dan I sampai kurang dari 3 seperti jumlah matriks, jumlah array yang kita inginkan. Jadi karena saya menggunakan 3 array, maka saya kasih 3. Sini I. Oke, di sini for. Nah, di sini di dalam for saya akan kasih for lagi. Kenapa? Kalau tidak dikasih for, maka programnya akan hanya memasukkan satu kali pemasukan. Jadi nanti kalau saya menggunakan satu for, maka saya hanya akan menampilkan satu baris. Nah, padahal di sini saya akan menampilkan 3 baris matriks berurut 3x3. Maka saya menggunakan for lagi di dalam for, itu disebut nested for. Nah, dalam for lagi kita harus menggunakan variabel yang berbeda. Jadi kita ibaratkan lebih mudah. Ini untuk for, pertama untuk panjangnya. Untuk matriks itu kan ada baris dan kolom. Nah, misalkan yang for pertama untuk kolomnya, yang kedua untuk barisnya. Itu yang logika mudahnya saja. Kita menggunakan 3 lagi dan kita ganti dengan C++. Nah, di sini akan mulai kita tampilkan matriksnya. Itu dengan memanggil array-nya. Itu di sini nanti yang mode pertama nanti akan menampilkan kolom. Yang ini kan for pertama, karena saya menggunakan I. Yang untuk mode kedua nanti saya akan menampilkan baris. Kalau yang paham matriks nanti akan paham sendiri lah. Dan selanjutnya yaitu untuk memasukkan maka kita menggunakan scanf. Seperti biasa. Nah, ini saya akan simpan di matriks. Di matriks A. Di sini matriks A, I, J. Nah, A, I, J itu maksudnya nanti akan menampilkan matriks kolomnya sesuai dengan kolomnya.
sesuai dengan baris dan kolomnya seperti matriks. Oke, kita tinggal kopas saja untuk matriks B. Nah, di sini saya menggunakan matriks A dan matriks B. Kenapa? Saya akan mencoba untuk membuat program yaitu penjumlahan dua matriks. Kita ganti di sininya saja. Di sini. Oke. Setelah itu saya memasuki operasi penjumlahan. Itu penjumlahan matriks A plus matriks B, maka akan menghasilkan, misalkan saya buat matriks C. Matriks C, kan saya tadi sudah membuat integer untuk matriks C. Nah, maka di sini saya akan menggunakan for lagi. Ya, untuk membuat array atau membuat array, terutama array, itu pasti menggunakan for atau program perulangan lainnya. Ini saya akan ganti for lagi, kita ganti C, ini integernya kita hapus, dan ini kita ganti C. Nah, di sini kan operasi penjumlahan, yaitu penjumlahan antara matriks A dan matriks B untuk menghasilkan matriks C. Nah, di sini saya tulis seksinya dulu, yaitu matriks C sama dengan kita kasih I J sama dengan matriks A. Matriks A I J, yaitu maksudnya IJ yang tadi, yaitu per kolom, kalau matriks ya per berangkanya dalam matriks itu. Misalkan matriks IJ berarti misalkan 01, yaitu berarti kolom pertama baris kedua. Matriks B I C. Nah, oke, sudah selesai untuk operasi penjumlahannya. Nah, setelah melakukan operasi penjumlahan, maka yang saya lakukan yaitu menampilkan matriksnya. Matriks A dulu. Nah, buat printf itu matriks lebih jelas, matriks A berordo 3x3. Di sini menggunakan for lagi. Nah, sama dengan yang di atas. Bedanya yaitu di sini tidak menggunakan scanf, dan printf-nya juga formatnya berbeda, yaitu printf saya menggunakan mod 5D. Kenapa saya menggunakan 5, angka 5 di dalam mod? Nanti akan saya jelaskan. Itu memanggil matriks A, I, C. Nah, sudah. Itu di sini kita menggunakan printf. Kenapa menggunakan printf lagi? Nanti akan saya jelaskan. Oke, ini saya akan menjelaskan.
Kenapa saya menggunakan mode 5D? Nanti matriks kan bentuknya udah 3x3, berarti ke kanan 3, ke bawah 3. Nah, saya menggunakan mode 5D yaitu nanti di for yang kedua, karena nanti untuk for kedua nanti dia akan mencetak ke samping. Nah, untuk membuat matriks kan, untuk matriks biasanya ada jedanya. Nah, jadi saya menggunakan jeda 5 spasi. Jadi terserah kalian mau menggunakan berapa. Di sini saya menggunakan 5 jeda 5 spasi. Nanti akan mencetak ke samping yaitu dengan jeda 5 spasi, maka nanti hasilnya akan terlihat lebih rapi. Nah, kenapa saya menggunakan printf? Karena setelah for yang ini selesai, menampilkan angka selesai, maka dia akan membaca ke bawah yaitu ke printf-nya. Dia jadi setelah selesai, maka dia akan mencetak printf dia slash n, artinya akan ke baris baru dan kembali ke sini lagi untuk mencetak seperti yang ini, untuk mencetak ke samping lagi. Jadi untuk hasilnya seperti matriks beneran, tidak ke samping. Kalau printf dihapus, maka nanti hasilnya ke samping, tidak seperti matriks. Oke, tinggal kita kopas lagi aja. Oke, di sini masih efek pasta yang tadi, kita hapus aja. Nah, oke. Di sini kita mulai kopas. Di sini untuk menampilkan matriks B. Matriks B kita ganti yang di sininya. Oke, sudah. Sama penjelasan di atas. Nah, di sini kita juga akan menampilkan matriks C sebagai hasil dari penjumpaan. Di sini untuk yang bagian sininya, kita hanya perlu menuliskan matriks C karena sudah dideklarasikan di atas bahwa matriks C yaitu penjumpaan antara matriks A dengan matriks B. Oke, programnya seperti ini. Sudah selesai, tinggal di bawahnya kita menuliskan get. Sudah, kita save, coba kita compile. Tidak ada kesalahan, kita ketik arah. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan matriks sesuai dengan unsurnya yaitu 3x3. Berarti untuk A00 berarti kita memasukkan matriks yaitu baris pertama, kolom pertama. Misalkan kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke, untuk matriks B mulai dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah nanti secara otomatis akan menampilkan hasilnya dan juga menampilkan matriksnya. Ini 1 per 1, 0, yaitu artinya kolom pertama, baris pertama, baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom kedua, ini baris pertama kolom ketiga, dan begitu pun seterusnya. Nah, di sini hasilnya sudah sama. Oke, seperti itu penjelasan dari saya tentang matriks Odo 1 dan matriks tentang array berdimensi 1 dan array berdimensi 2. Sekian dari saya dan terima kasih.